Itu yang namanya jalan kaki itu. 10 langkah berhenti. Masih mending ya? 10 langkah berhenti gitu. Ya 5 langkah berhenti. Ambil wudhu, wah pas begitu wudhu, ngambil air itu kayak air es itu. Ya. Wah, kaki tangan saya itu beku, nggak bisa gerak lagi pas masuk. Wah, nggak jadi itu akhirnya saya wudhu di situ di mata air. Bala-bala Kang Iwan enak tuh, buatannya mantap. Makan bala-bala di gunung itu buatan Kang Iwan, wah mantap itu. Nah, singkat cerita Kang Epul juga udah kena serangan itu tuh. Lambung. Jangan diceritain, pokoknya kena serangan lambung, akhirnya dibully sama Kang Abbas. Ini rame banget gitu kan. Padahal hujan itu, wah hujan tuh yang benar-benar kerupuk gitu kan. Anginnya ribut lah, pokoknya badai ya. Semakin deras hujan, semakin jelas suara obrolan itu. Ada suara perempuan, ada suara laki-laki, ada suara anak. Sebenarnya itu saya tuh diajakin sama itu bukannya nggak kuat. Begitu pas saya buka tenda, ada sosok pokoknya hitam, gede, terus tangannya panjang sampai nempel. Ya, jarinya panjang, bukan kuku ini mah, jarinya panjang sampai nyentuh ke tanah. Cerita keseruan pendakian pertama kali Mang Denny di Surya Kencana Gunung Gede part 2. Singkat cerita, nah di pos 4 ngumpul lagi. Kang Iwan beberapa menit kemudian datang kan sama Kang Epul di pos 4. Akhirnya begitu istirahat sekitar 15 menit lah, kita kan jalan lagi tuh. Walaupun sebenarnya belum siap, Kang Iwan juga kan masih capek gitu kan. Kalau saya juga masih capek, tapi lanjut aja, oke. Nah setelah pos 4 kan menuju pos 5 tuh, nah di situ itu tanyakan ekstrimnya ternyata di situ. 4 ke 5. Emang awalnya saya terlalu ngepush, terlalu semangat ya kan. Dari pertama pendakian itu sampai pos 2 semangat, pos 3 memble, pos 4 tambah memble. Itu yang namanya jalan kaki itu. 10 langkah berhenti. Masih mending ya? 10 langkah berhenti gitu. Ya 5 langkah berhenti. itu yang tidak diketahui sama teman-teman yang udah di depan. Yang berempat kan itu Kang Epul, Kang Iwan, Kang Dadan, sama Kang Abbas itu udah duluan dia berempat tuh. Nah, saya ketinggalan lagi di pos 4 menuju pos 5 tuh sendiri. Di situ sedih juga gitu. Pada ninggalin gitu kan. Tapi saya tenang gitu kan, ada Kang Iwan, Kang Epul di belakang gitu kan. Nah, di situ saya ketemu sama porter yang dia lagi morterin istilahnya customernya. Dia ngobrol, ngasih semangat juga gitu. Ayo Pak, biasa gitu ngobrol. Sampai ke mau ke arah Surken tuh. Ya, kan Surken. Itu ada datar kan? Datar. Nah, lucunya lagi, itu kan datar nih. Nah, di sini kan ada bangku tuh, tempat duduk. Saya istirahat di situ. Karena emang udah capek, udah 10 langkah, udah napas juga udah. Jadi jam berapa tuh? Itu sekitar jam 2 sore lah. Jam 2-an ya, udah jam 2-an. Saya duduk, ada 2 pendaki itu. Tik. Katanya, Pak, ngapain istirahat di sini? Emang kenapa kalau istirahat di sini? Itu Pak, bentar lagi katanya ini dataran. Oh gitu. Nah, saya juga di situ agak malu juga, tapi kaki ini udah berat nih ngelangkah, cuman sok aja kan duluan aja. Nggak, yuk cina bareng aja, dibarengin nih sama 2 pendaki itu dari nggak tahu dari mana, cuman mereka masih pada muda lah. Nah pas begitu di datar, iya ya, paling cuma 5 langkah udah datar. Parah. Nah, akhirnya ke Surken Timur gitu ya. Pos 5, ketemulah sama yang berempat itu, pada nungguin. Wah, pokoknya mah senang lah. Baru nyampe Surken udah senang kan, langsung diajakin foto-foto, wah. Sambil nungguin Kang Iwan sama Kang Epul. Nah, dulu tuh nungguin tuh hampir setengah jam loh. Lumayan. Lama itu. Lama Parah, itu di Surken Timur tuh jam 3 sore. Jam 3 sore, saya ingat
jam 3 sore. Oh, cahaya cuaca bagus. Foto-foto dulu sambil nungguin Kang Iwan. Akhirnya Kang Iwan datang tuh setengah 4-an. Setengah 4, oke, nyampe. Kita istirahat, break sebentar. Cemil-cemilan sambil sebat dulu lah. Sebat dulu. Nah, setelah itu lanjut lagi ke Surken Barat untuk pasang tenda. Nah, dari situ tuh udah rasa capek yang tadi dari pos dari Awal, Simaksi, dari pos Simaksi sampai ke pos itu udah hilang. Dari situ udah happy aja. Kenapa tuh? Karena ya lihat pemandangan yang itu. Nah, gunung, tapi lihat hamparannya. Jadi di gunung, tapi ada hamparan luas gitu kan, ya. ada padang edelweiss gitu kan. Oh itu udah speechless lah. Kalau bahasa karena mas speechless. Pada itu naon ngerti dan naon. Tidak bisa berkata-kata. Nah itu kan speechless lah. Pokoknya menikmati pemandangan banget. Jalan lagi sampai kita ngecamp itu jam 5 ya, jam 5. Pasang tenda. Nah, dibagi tugas kan, saya kebagian ngambil air sama Kang Iwan sendiri kan, berdua. Rumah waktu pas besoknya itu. Enggak, sorenya itu ngambil air kan. Baru datang. Oh, baru datang. Oh, saya berarti sama Mang Dadan? Bukan, sama Mang Epul. Oh, sama Mang Epul. Yo, dianterin katanya. Nah, pas begitu melihat mata air, saya panik lagi di situ. Kenapa? Kayak yang waktu pas datang ke base camp. Jadi, ada perasaan itu jadi kayak pengen kencing terus. Jadi udah kencing, kan kencing nggak boleh di mata air kan? Nggak boleh kan. Nah, saya ke atas dulu, cari pojokan, pipis, ambil air, cebok. Nah, udah jalan lagi nih sekitar 10 meteran lah. Tiba-tiba pengen kencing lagi. Alah. Padahal saya belum minum lagi tuh. Kencing lagi, otomatis kan cebok lagi. Itu grogi. Ya panik gitu, nggak tahu kenapa gitu, pas lihat mata air itu kerasa bawaannya tuh panik, sampai saya inget itu 4 kali balikan saya ke mata air kencing sambil cebok. Nah akhirnya saya tuh melakukan sebuah kesalahan lah, tapi dalam sadar terus tapi tidak disengaja, karena mungkin udah capek saya juga ya, bolak-balik kencing dekat ke mata air. Saya agak dekat gitu kan. Nah, di situ. Tapi sampai ke mata air nih? Enggak, cuman di pinggirnya. Hampir dekat lah. Nah, itu udah hampir mau maghrib jam 6-an lah. Udah maghrib mungkin kalau ada kedengaran, karena kan di gunung nggak ada suara, nggak ada suara azan kan. Nah, singkat cerita saya kencing. Nah, saya pikir udah aja sekalian wudhu gitu kan. Ambil wudhu, pas begitu wudhu ngambil air itu kayak air es itu. Wah, kaki tangan saya itu beku, nggak bisa gerak lagi pas masuk. Wah, nggak jadi itu, akhirnya saya wudhu di situ di mata air. Ke atas lagi kan, ke camp, ke tenda. Nah, pas ke tenda teman saya azan, adzan. Akhirnya saya wudhunya pakai air mineral 1 gelas. Nah, wudhu, udah sholat segala macam. Udah pasang tenda, udah rapih lah gitu kan, tinggal acara masak makan. Nah dari situ masih aman, udah aman lagi, udah tenang lagi, udah sambil lihat suasana. Oh gini Surken tuh gini. Ternyata ya omongan yang dulu saya bilang, terus teman-teman kakak senior saya yang cerita, ternyata bener indah gitu kan. Nah, sampai di situ udah saya bersyukur. Sampai sampai adzan Isya, kita kan makan-makan tuh, sholat lagi. Nah udah makan itu beres jam 8 malam itu, kita udah nasi liwet udah masuk ke perut. Bala-bala Kang Iwan enak tuh, buatannya mantap. Makan bala-bala di gunung itu buatan Kang Iwan, wah mantap itu. Terus udah makan, pokoknya sudah semua masuk. Nah yang lain kan udah pada capek tuh, yang tidur duluan itu Kang Iwan sama Pendi sama Abbas, itu mereka udah udah masuk tenda tuh, yang bertiga curang tuh yang sedangkan kita itu udah datang udah masak gitu kan,
makan. Tadinya pengennya ngobrol gitu kan, sharing, ternyata mereka memilih tidur gitu. Iya, capek mungkin. Mungkin ya capek, terus ya emang capek. Bukan mungkin lagi, emang capek. Cuman saya capeknya jadi hilang. Oh, Setelah nyampe surga itu capek hilang. capek hilang. Nggak ngantuk, nggak capek, happy aja bawaannya. Nah, terus kan kita ngobrol tuh tinggal berempat kan. Kang Epo, Kang Iwan, Kang Dadan tuh saya, 4 orang. Nah, singkat cerita, Kang Epul juga udah kena serangan itu tuh, Lambung. lambung. Jangan diceritain, pokoknya kena serangan lambung, akhirnya dibully sama Kang Abbas. Disuruh, udah aja tidur gitu kan. Tidur itu jam sekitar masuk tenda masing-masing itu jam 9 kan. Jam 9. Jam 9 beres-beres, masuk tenda jam 9. Nah, yang duluan tidur itu saya kan bertenda bertiga, satu tenda itu Kang Dadan, Kang Iwan, sama saya. Kang Abah sendiri, Pendi sama Iwan Abah berdua, Kang Epul sendiri. Jadi kita itu tenda ada 4 kan. 4. Tenda 3, kapten 1. Senior itu kapten. Senior. Oh, itu. Mang Epul. Mang Epul keren ya, kapten. Keren Mang. Nah, singkat cerita jam 9 itu saya masih ingat. Kan kata Kang Iwan tuh ditanya, kenapa belum ngantuk? Belum Kang, gitu. Saya mau lihat YouTube dulu kan. Pakai headset kan, pakai headset, nonton YouTube dulu yang udah di download. Jadi Kang Iwan udah capek, Kang Dadan udah pada tidur, udah. Begitu masuk headset, saya nonton YouTube, itu berisik banget suara tuh. Berisik? Pokoknya mah kayak di pasar lah gitu. Maksudnya di headsetnya atau? Di dalam headset. Jadi pas begitu dibuka headset, hening. Oh. Padahal saya di nonton YouTube kan itu bukan yang horor atau apa. Itu saya nonton YouTube biasalah. Biasa vlog biasa gitu kan. Terus saya masukin, kok berisik saya itu aja. Pokoknya emang gak nyaman aja kayak yang berisik gitu. Kan Kang Iwan juga nanya, kenapa nggak jadi nonton YouTube-nya? Nah, di situ saya nggak cerita. Saya nggak cerita, enggak, udah tidur aja. Saya cabut kan, matiin, berusaha tidur. Nah, pas begitu saya berusaha tidur, saya pakai sleeping bag, pakai jaket, hujan kan. Kretek, jam 9:10 lah. Nah, pas di situ hujan, begitu kepala saya nempel ke bantal lah, taruhlah bantal. Jadi di kepala saya itu kayak banyak suara yang ngobrol gitu. Halo, hujan? Hujannya kan gede kan, Kang Iwan juga kan denger kan. Kang Iwan saya tahu itu tidur ayam lah. Ya. Kalau Kang Dadan udah pulas lah dia. Kalau di gunung emang agak susah buat pulas. Iya. Tapi saya lihat, wah mereka udah pada mau ngajak ngobrol juga segan gitu kan, kasihan capek. Tapi saya itu fresh. Aduh nggak bisa tidur. Lihat jam 9:30. Hujan makin gede, badai juga kan. Tapi suara yang ngobrol makin kenceng. Jadi kencengan yang mana? Kencengan suara yang ngobrol dibanding hujan. Dibanding suara hujan sama angin itu lebih kenceng yang ngobrol. Yang ngobrolnya pun itu bukan istilahnya, bukan teriak-teriak, bukan. Kayak ngobrol, di pasar kayak gitu. Kayak kegiatan di pasar lah gitu. Jadi ada yang orang lewat, ada yang orang suara bawa pikula, gubuk-gubuk, ada yang bawa yang naik kuda gitu kan, yang kayak kereta gitu kan, bawa makanan bawa barang nih. Rasanya ini rame banget gitu kan. Padahal hujan itu, hujan tuh yang benar-benar kerupuk gitu kan, anginnya ribut lah, pokoknya badai ya. Nah singkat cerita, pokoknya saya setiap setengah jam tuh lihat jam tuh sampai merinding nih ceritanya. Pokoknya pas jam 10, ingat tuh jam 10 ada suara kaki itu serak di kepala itu. Padahal cuaca itu hujannya deras banget waktu itu. Pokoknya sederas-derasnya aja hujan. Semakin deras hujan, semakin jelas suara obrolan itu. Ada suara perempuan, ada suara laki-laki, ada suara anak-anak juga. Nah, jam 10:30 saya lihat lagi. 10:30 saya masih tidur nih. Masih belum tidur. Saya makin gak nyaman gitu kan. Wah, pokoknya mah nggak bisa tidur ya. Nggak nyoba buat cek keluar gitu. Takut. Ada itu perasaan itu, tadinya mau saya cek keluar juga percuma, paling
di bayangan saya udah tahu kan air turun dingin gitu kan. Ya, Saya kalau kena basah males gitu kan. pasti. Udah nggak mau lagi kena basah gitu, udah aja berusaha tidur. Nah, puncaknya jam 11 saya itu sempat tidur. Jadi dalam artian tidur, tapi saya itu ngelihat posisi saya lagi tidur. Hah? Paham nggak? Ya, ya. Jadi Jadi kayak di posisi lihat di atas ke bawah gitu. oh itu teh saya posisi tidur itu gitu kan. Nah, saya masih ingat tuh hidung saya itu kayak apa ya? Apa ya namanya kalau baal itu kalau bahasa Indonesia itu Apa, mati rasa. oh mati rasa. Nah, pokoknya hidung ini segini mati rasa itu. Jadi saya pegang itu kayak nggak ada hidungnya. Oh, Dingin pokoknya waktu itu. Padahal udah pakai jaket kan saya udah Sleeping bag. 3 sleeping bag pakai, terus pakai kupluk juga. Terus di pokoknya semua seluruh badan. Tapi yang ini yang namanya beku itu di dalam apa di hidung kayak gini saya itu. Nah, di situ udah panik ya. Apa ini nih gejala hipotermia gitu kan. Cuma pas lihat Kang Iwan, Kang Dadan, wah, udah tidur gitu kan. Tadinya saya inisiatif mau bangunin Kang Epul. Katanya kan udah pesan Kang Epul kalau ada apa-apa panggil aja bilang. Cuman udah aja. Saya berusaha diangetin pakai tangan, tempelin, pakai tangan, tempelin. Tetap nggak berhasil. Saya lihat jam lagi, jam 11 lebih 15 waktu itu ingat malam. Nah, singkat cerita sampai jam setengah 12 saya masih tidur ayam lah gitu kan. Tidur ayam. Nah, pas jam 12 tepat saya itu mimpi itu di dalam suatu daerah. Jadi banyak kegiatan lah, banyak kayak pasar gitu yang jualan. Nah, tapi di dalam mimpi itu saya tidur di dalam tenda. Nah, udah tidur dalam tenda, tiba-tiba hujan makin deras tuh jam 12 itu kan makin deras tuh. Wah, pokoknya angin ribut. Angin ribut. Ini kan mati rasa nih. Tiba-tiba ke hidung itu kayak ada yang megang itu. Kerasa itu, kerasa. Tiba-tiba hidung itu kayak ada lagi gitu yang tadinya beku kan nggak ada tuh. Hilang. Pas ini kerasa lagi. Langsung bangun saya batuk kan. Kalau nggak salah Kang Iwan nanyain, kenapa Kang Dan? Ah enggak, ya pengen minum lah itu teh. Ngalamin kejadian yang aneh itu. Ada tangan ke sini jadi kayak yang ngangetin gitu. Langsung kerasa lagi, langsung batuk. Bangun. Nah, pas sudah bangun saya minum kan. Pas lihat, waduh jam 12 ya belum bangun-bangun. Ya, di situ kan saya tambah panik. Belum tidur. Belum tidur, maksudnya belum tidur pulas, panik. Terus ingat besoknya kan mau summit nih, diajakin summit kan harus press kan. Aduh saya bahaya nih dalam hati itu belum tidur gitu kan. Nah akhirnya saya coba tidur lagi jam 12 itu minum ini apa air hangat, bikin dulu air panas, bikin air hangat sendiri udah aja. Sekitar jam setengah 1 baru bisa tidur pulas. Nah singkat cerita udah aja tidur pulas, bangun-bangun jam 4 subuh kalau nggak salah. Barengan kan kita, katanya Kang Dadan jam 1 bangun, saya pulas ngorok. Gantian gitu kan. Cuman cerita Kang Dadan nggak tahu lah kayak gimana, dan dia ngecerita gitu kan. Nah dari situ teh saya mau cerita tadinya, mau langsung cerita, tapi katanya jangan gitu kan, jangan cerita dulu kalau di gunung ada apa-apa. Nah itu ngalamin anehnya itu pokoknya mah nggak cerita jam 5 kan diajakin summit tuh. Nah sebenarnya itu saya tuh diajakin summit itu bukannya nggak kuat, bukannya nggak mau, cuman begitu pas saya buka tenda ada sosok pokoknya hitam, gede, terus tangannya panjang sampai nempel. Ya, jarinya panjang, bukan kuku ini mah, jarinya panjang, sampai nyentuh ke tanah di depan tenda.
di depan tenda. Di depan tenda begitu saya buka tenda, karena saya buka tenda tuh langsung nutup lagi, langsung pas begitu buka set, puas tutup lagi, udah gitu kan. Oh, kirain kedinginan. Bukan, itu sebenarnya bukan kedinginan, cuman saya istilahnya apa ya, nggak langsung cerita lah. Nah, Kalau itu kan banyak ini, terus sampai merinding nih juga ceritanya. Nah, diajakin sama Mbak Iwan kan, Mbak Iwan teh, ayo samit katanya. Enggak, kata saya tuh amit-amit. Itu bukan bercanda, sebenarnya saya ngalihin dulu ini kan, nah, ngalihin dulu pandangan saya, ini bener nggak, takutnya cuman hayalan doang gitu kan. Cuman dari situ teh udah aja hati itu nggak ngizinin saya ke puncak gitu. Sok aja, saya mah sendiri juga di tenda nggak apa-apa. nggak masalah. Tahunya Kang Iwan sama Kang Dadan ikut nemenin di tenda gitu kan. Yang lain muncak lah gitu kan, samit yang berlima, yang berempat, kita bertiga kan di surken, foto-foto, bikin telur keasinan. Ya, terlalu banyak. Terlalu banyak garamnya itu Kang Dadan. Nah, singkat cerita, kita tuh jam 7 ya. Hah, singkat cerita. Singkat cerita jam 7 ya, yang samit turun. Turun, makan cerita, yuk nanti persiapan buat lintas. Start jam 10 waktu itu kan, jam 10 makan. Nah, kita packing itu jam 9 kan, udah mulai packing. Nah, di situ tuh udah perasaan tuh sebenarnya mah udah nggak mau, saya tuh nggak mau lintas, pengennya ke Putri lagi gitu kan. Dari situ tuh udah nggak enak perasaan. Mbak, kirain teror dari kemarin udah berhenti. Ternyata masih teror kemarin tuh. Jadi pengennya tuh saya balik lagi ke Putri, jalurnya jangan lintas lah gitu kan. Cuman karena suara terbanyak lintas, ya udah saya ngikut. terpaksa lah gitu kan. Terpaksa karena di situ tuh fisik udah mulai ngedrop, mental juga udah kena lah sebenarnya gitu. Cuman mau cerita juga nggak enak gitu kan. Pantas di perjalanan marah-marah aja. Nah, singkat cerita kan, Sami tuh jam 10 naik ke puncak tuh jam 11 kan. Nah, saya pikir juga udah dipoto mah udah, saya mau tarik lagi ke Putri aja gitu kan. Ke teman-teman teh. Mau balik lagi? Ya, pengennya balik lagi, diajakin lah, udah weh balik jalur Putri gitu kan. Ternyata pas ke Kang Dadan tetap pengen lintas, yang lainnya tetap pengen lintas. Pokoknya udah nggak karuan lah itu, udah pengennya ke Putri aja gitu, nggak mau lintas gitu.